السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقواه كما قال تعالى في كتابه الكريم بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل الله لك فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام، فهو يوم تسبيح وتحميد وتهليل وتعظيم، فسبحوا ربكم فيه وعظموه وتوبوا إلى الله واستغفروه. قال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. معاشر المسلمين، جمع صلاة عيد الفطر أعزني الله وإياكم، رحمني ورحمكم الله جميعا. Bertemunya kita dengan bulan Ramadan merupakan nikmatun azimah, nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar. Berjumpanya kita dari bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya, karena dengan bulan tersebut kita dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiat kepada Nidaur Rahman, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita istirahatkan daripada dosa dan maksiat.
Akan tetapi bulan yang penuh kenangan indah telah berlalu meninggalkan kita. Sungguh cepat waktu berlalu. Sebelum Ramadan tiba, kita berharap, menanti-nantikan, mengidam-idamkan datangnya bulan Ramadan. Kemudian di akhir-akhir Ramadan kita berharap agar Ramadan janganlah cepat pergi dan menghilang. Berkata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kaifa la tajri lil mu'min ala firaqihi dumu'un wa huwa la yadri hal baqiya lahu fi umurihi ilaihi ruju'un. Bagaimana mungkin air mata seorang mukmin tidak berderai saat berpisah dengan bulan yang sangat agung, bulan yang istimewa, bulan diturunkannya Al-Quran, yakni syahrul Ramadan. Wa huwa la yadri hal baqiya lahu fi umurihi ilaihi ruju'un. Wa huwa la yadri hal baqiya lahu fi umurihi ilaihi ruju'un. Padahal kita tidak tahu apakah sisa-sisa umur kita ini masih ada kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang sangat agung, dengan bulan yang sangat istimewa. Jika kita wafat di dalamnya, wafat dalam keadaan husnul khatimah, kita tidak tahu kapan al-maut merenggut nyawa kita. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah tiba saatnya, maka tidak lagi bisa ditunda-tunda dan tidak bisa lagi dimajukan. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya al-maut, kematian yang kalian menghindar darinya, yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, maka kematian pasti akan menghampiri kalian, yang pada akhirnya kita akan dikembalikan kepada Rabbul Alamin untuk mempertanggungjawabkan segala amal yang kita lakukan waktu di dunia. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita memohon dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma la tukhrijna min ayami syahr Ramadan illa waqad aslahta ahwalana. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari hari-hari Ramadan yang telah kami lalui penuh dengan kelalaian, penuh dengan kealpaan. Jangan keluarkan kami dari hari-hari indah di bulan Ramadan illa waqad aslahta ahwalana, kecuali ya Allah Engkau perbaiki kondisi keadaan-keadaan kami. Wa as'adtana, ya Allah, berikanlah kebahagiaan-kebahagiaan kepada kami, kepada orang tua kami. Hapuslah air mata mereka. Wa ghafarta dzunubana, ya Allah, jangan Engkau keluarkan kami dari hari indah di bulan Ramadan kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Wa taqabbalta salatana, Engkau terima doa-doa kami. Ya Allah, aku memohon kepadamu
agar Engkau sembuhkan, bersihkan penyakit-penyakit kami, hati-hati kami. Engkau mengijabah permohonan-permohonan kami. Wa arina jamal al-qadim fi hayatina. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami keindahan-keindahan yang akan datang dalam kehidupan kami. Penuhilah keinginan-keinginan kami. Wa mati'na bi rahatil bali wa salahil hali wa qabulil a'mal bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah nikmat kepada kami. Berikanlah ketenangan pikiran yang penuh dengan kegundahan. Perbaikilah kondisi keadaan kami, dan terimalah amal-amal kami dengan kemurahan hati dan rahmat-Mu ya arhamar rahimin. Allahumma balighna ma nawaddu waj'al lana da'watan la turaddu waftah lana baban ilal jannati la yusaddu. Ya Allah, izinkanlah kami mencapai apa yang kami inginkan. Ya Allah, waj'al lana da'watan la turaddu. Jadikanlah doa-doa kami, jangan pernah Engkau tolak doa-doa kami ya Allah. Waftah lana baban ilal jannati la yusaddu. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu menuju ke surga. La yusaddu, jangan Engkau tutup pintu surga bagi kami ya Allah. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anna. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Yaumul Id. Ya Allah, hapuskanlah diri kami, bebaskanlah diri kami, wa riqaba abaina wa ummahatina wa man na'rifuhu minan nar. Ya Allah, hapuslah nama kami, hapuslah nama ayah-ayah kami, hapuslah nama ibu-ibu kami, hapuslah nama orang-orang yang kami kenali, hapuslah ya Allah minan nar, dari catatan penghuni neraka. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah. Sesungguhnya Engkau zat yang maha pengampun, Engkau menyukai permohonan maaf. Fa'fu anna, maafkanlah segala kelalaian-kelalaian kami, kedurhakaan kami, dosa-dosa dan maksiat yang kami lakukan penuh dengan khilaf dan alpa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baru kemarin rasanya kita menyambut bulan Ramadan. Sekarang ia pun telah pergi meninggalkan kita. Belum lupa dari ingatan hari-hari Ramadan yang kita lalui. Kita berpuasa di dalamnya, kita melaksanakan salat tarawih, membaca Al-Quran. Akan tapi itulah masa, itulah waktu pergantian siang dan malam. Bilangan detik, menit, bahkan tahun, semua sama, yaitu penantian kita untuk bertemu dengan Rabb, pencipta semesta alam. Allahumma ya Karim, ya Allah, Zat yang maha mulia, la tahriman nazara ila wajhikal karim. Jangan Kau halangi kami untuk bisa melihat wajah-Mu yang mulia di surga ya Allah. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yawma idzin nadhirah
ila rabbiha nadhirah. Wajah kaum mukminin pada waktu itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala fil jannah. Allahumma arina wajhakal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, perlihatkanlah kami untuk bisa langsung menatap wajah-Mu yang indah ya Allah di dalam surga-Mu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Sungguh tidak ada kenikmatan yang jauh lebih nikmat. Allahumma inna hadan na'im laysa ba'dahu na'im. Ya Allah, tidak ada kenikmatan yang jauh lebih besar ketimbang melihat wajah-Mu di surga-Mu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri, a'azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertukaran detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, seakan-akan saling mengejar tanpa hentinya, berjalan dengan begitu cepatnya. Akan tetapi apa yang terasa dan tersisa, semua yang kita lalui, semua yang kita lewati, semuanya telah hilang, semuanya telah kita tinggalkan, semuanya telah sirna. Yang tinggal hanya pertanggungjawaban nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh apa yang kita rasakan di dunia ini, rumah mewah, harta melimpah ruah, semuanya kenikmatan-kenikmatan yang kita makan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menatap wajah Umar radhiyallahu ta'ala an, ketika menatap wajah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam kondisi keadaan lapar di tengah malam ketika manusia sedang tidur, beliau kelaparan. Beliau berjalan, barangkali ada yang memberikan makanan. Kemudian berjumpalah dengan sahabat Ansar. Kemudian sahabat ini menyambutnya, lalu menghidangkan makanan, lalu menghidangkan minuman. Kemudian disantaplah makanan tersebut oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dimakanlah dan diminumlah minuman yang disediakan oleh sahabat tersebut. Setelah diminum oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, setelah dimakan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menatap makanan tersebut, menatap minuman tersebut, dan juga menatap wajah Umar dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tus'alunna yawma idin 'anil na'im. Kalian akan dimintai pertanggungjawab. Kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang kau makan. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian akan dimintai pertanggungan jawab, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan-kenikmatan yang kalian rasakan di dunia ini, akan dimintai pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulluna mas'ulun amama Allah azza wa jalla. Semua kita
akan dimintai pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa hanya kebaikan yang telah dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dosa dan kejahatan yang kita lakukan kepadanya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan membalas sesuai dengan amal yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan sekalipun seberat biji zarrah daripada kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakannya. Dan juga sebaliknya, barang siapa yang beramal dengan satu amal sekecil apapun keburukan yang ia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan di pelupuk matanya dan akan dimintai pertanggungjawab dan akan dia menerima catatan amal. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Orang yang menerima catatan amal kebaikan dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Yang tersisa hanya pemuliaan untuk orang yang berbuat kebaikan, dan Allah menghukum orang yang berbuat kejahatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim." Sesungguhnya orang-orang yang baik itu tempatnya adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Adapun hamba yang bermaksiat, yang melakukan dosa, maka innal fujjara lafi jahim, tempatnya itu adalah neraka jahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita mengingatkan, di manakah sekarang Fir'aun dan dengan kebesarannya? Di mana sekarang Haman dengan keahliannya? Dan di mana Qarun dengan kekayaannya? Bukankah itu semua telah sirna dalam pandangan, tidak meninggalkan jejak dan bekas? Bukankah kita tidak lagi mendengar suara Fir'aun yang dahulu beraninya mengatakan, "Ana rabbukumul a'la", aku adalah Tuhan yang sangat tinggi. Bukankah juga kita tidak lagi mendengar suara Qarun dengan kesombongannya? Ia mengatakan, "Sesungguhnya harta ini aku peroleh dengan keahlianku, dengan jerih payahku." Dia lupa di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua yang tinggal dan yang tersisa bagi mereka adalah adab dan siksaan yang pedih. Inna batsha rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Kemudian di mana sekarang jeritan Bilal yang kita telah mendengar kisah-kisahnya ketika batu besar menghimpit perutnya di tengah padang pasir dan terik matahari yang sangat panas? Apa seruan Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu demi mempertahankan agamanya, demi mempertahankan keimanannya? Dia mengatakan ahad, ahad. Dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemana perginya suara? Kemudian Bilal bin Rabah bukan hanya sekedar dihimpit
batu di atas perutnya, akan tetapi diikat lehernya, kemudian diseret keliling kota. Itulah cobaan yang dialami oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mempertahankan keimanannya, di dalam mempertahankan keislamannya, harus berkorban, yakni mengeluarkan tetesan darah. Kemana perginya suara yang tertahan dari Khabbab bin Arad ketika majikannya meletakkan besi panas ke tubuhnya? Semuanya telah sirna. Bagaimana jeritan dan pada akhirnya senyuman manis daripada seorang wanita yang lemah akan tetapi tegar dan kokoh imannya, yakni Asiyah yang berada di singgasana Fir'aun. Ketika diketahui bahwasanya Asiyah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman terhadap Rasulullah Nabi Musa alaihissalam, beliau harus menghadapi ujian besar. Beliau harus melintasi bala yang sangat besar. Beliau diikat, kemudian dicambuk, lalu dilemparkan ke dalam kuali yang berisikan air, dibakar. Itulah wanita yang lemah, akan tetapi kokoh imannya. Tidak ada yang diminta oleh Asiyah radhiyallahu taala anha, istri Fir'aun. Dia tinggalkan singgasananya, lalu dimasukkan ke dalam kuali, lalu dia hanya meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku sebuah bangunan, yakni rumah di surga. Maka kepedihan, siksaan yang ia rasakan mulai hilang dari jeritannya. Kemudian ia tersenyum manis karena dia memandang di pelupuk matanya telah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni sebuah bangunan rumah di surga. Dengan doanya, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga kelak nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana kata garam Sumayyah Ummu Yasir ketika ditusuk dari bawahnya dengan besi panas, lalu tembus ke kepalanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hanya mengatakan, ya ala Yasir, inna mau'idakumul jannah. Wahai keluarga Yasir, maka sesungguhnya janji kalian itu adalah surga. Mereka di dalam memperjuangkan keimanannya, mereka harus mengorbankan jiwa, harta, bahkan nyawa mereka. Bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menegakkan sunnah, di dalam menegakkan agama ini, penuh dengan tetesan darah, diusir, dikepung, dikejar, dilempari batu sampai bercucurlah darah dari tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah perjuangan orang-orang saleh, para salaf terdahulu radhiyallahu taala anhum. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kesedihan, kegundahan yang dialami di hari-hari kita tidak sebanding dengan kegundahan, kesedihan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika di bulan Ramadan, tahun ke-10 ataupun ke-11 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat oleh istrinya, yakni Khadijah, di dalam tahun yang sama, selisih 1 bulan ataupun 2 bulan, disusul wafatnya Abu Talib, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan keislaman pamannya Abu Talib, yang senantiasa mendukung, yang mengayomi dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apa yang terjadi ketika akhir hayatnya, hidayah belum juga menyapa dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentalkinnya, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatun uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, karena sesungguhnya orang yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannata, sebuah kalimat yang aku jadikan hujah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa aba an yaqula la ilaha illallah, maka Abu Talib tidak sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memohonkan ampun untuknya, akan tetapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang paling kau cintai, walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tapi hidayah itu Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Sungguh sangat mahal harganya hidayah. Andai kata hidayah ini dapat dibeli, maka kita akan beli sebanyak-banyaknya, lalu akan kita bagi kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, saudara-saudara kita. Akan tapi hidayah itu sangatlah mahal. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesedihan di atas kesedihan dengan wafatnya pamannya dalam keadaan kafir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan syafaat kepada Abu Talib, akan tapi syafaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya diringankan saja, yakni azab Abu Talib hanya diletakkan terompahnya di atas bara api, lalu meleleh di otaknya. Inilah ahwalun nar, inilah siksa api neraka yang paling ringan yang diberikan kepada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib, yang hanya diletakkan kedua terompahnya di atas bara api, lalu meleleh ataupun mendidih di otaknya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri, a'azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan kau biarkan jamaah yang berada di tempat ini yang ia membawa dosa kecuali Engkau ampuni dosa-dosanya. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta. Di antara kita yang memiliki kegundahan, berikanlah ketenangan. Yang memiliki sakit, ya Allah, berikanlah kesembuhan. Yang terlilit hutang, lunasilah hutang-hutangnya ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
اللهم أدخلنا الفردوس مع الأبرار. اللهم ارزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وعبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ووفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اجعل الفردوس هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من أبقيتهم منهم فاطل عمرهم على طاعتك، ومن توفيته منهم فاجعل قبره روضة من رياض الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.